Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatoni, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pacitan, akan menyampaikan koneksi antar materi, pembelajaran berdiferensiasi. Kami dibimbing oleh fasilitator Ibu Yuni Tri Haryanti dengan pengajar praktek Bapak Indra Prastowo. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya fokus pada produk pembelajaran, tapi juga fokus pada proses dan konten atau materi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, yang pertama, memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, yaitu bagaimana guru akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Kemudian, guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Bagaimana guru memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yaitu memanajemen kelas yang efektif, yaitu guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas sehingga walaupun murid melakukan kegiatan yang mungkin berbeda-beda, namun kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Kemudian, penilaian berkelanjutan. Guru menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid yang mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan dan kemudian menyesuaikan rencana dan proses pembelajaran. Pertanyaan kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara yang pertama, identifikasi kebutuhan murid, yaitu kesiapan belajar, yaitu kesiapan atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Kemudian, yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik dalam belajar. Identifikasi kebutuhan murid yang dilakukan guru. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi ataupun konsep. Yang kedua, minat murid. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Kemudian yang terakhir, profil belajar murid, yaitu
Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Berikut kesiapan belajar murid menurut tabel Equalizer dari Carroll and Tomlinson. Minat murid. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah dengan yang pertama, menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalkan dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan sebagainya. Yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Yang ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Kemudian, yang keempat, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur, dan sebagainya. Berikutnya, pengaruh budaya, santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, ataupun impersonal. Kemudian berikutnya adalah preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, yaitu teori tentang kecerdasan majemuk menjelaskan bahwa manusia sebenarnya memiliki 8 kecerdasan yang berbeda yang mencerminkan berbagai cara kita berinteraksi dengan dunia. Cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, melakukan refleksi terhadap praktek pembelajaran. Yang keempat, menggunakan asesmen formatif. Yang kelima, berkomunikasi dengan guru sebelumnya. Keenam, melihat pada nilai rapot. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, yaitu diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten sebagai mendiferensiasikan pembelajaran. Konten, materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum, yaitu membedakan pengorganisasian, yang kedua, membedakan format penyampaian. Kita perlu menyesuaikan cara bagaimana murid kita bisa mengakses konten tersebut sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, namun bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan yang pertama, menyiapkan materi yang akan diajarkan dalam beragam format, bisa buku, poster, video, audio, dan sebagainya. Yang kedua, memberikan teks yang lebih mudah untuk dibaca kepada siswa yang memang masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep. Yang ketiga, memecah materi yang banyak menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah dipahami oleh murid yang masih kesulitan. Yang keempat, membuat kosakata kunci dan definisinya. Kemudian yang terakhir, memberikan teks bacaan dengan beragam topik. Diferensiasi proses. Strategi mendiferensiasi pembelajaran yaitu untuk proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten, yaitu membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi proses yaitu memungkinkan murid-murid kita untuk memaknai lewat beragam cara atau moda dalam berbagai tingkat kesulitan, waktu, dan tingkat dukungan yang berbeda.
Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan yang pertama, memberikan pendampingan atau tingkat dukungan yang berbeda bagi murid. Misalnya, siswa sangat mampu dapat bekerja hanya dengan pertanyaan pemandu. Murid yang cukup mampu dapat bekerja hanya dengan diberikan contoh dan dapat melanjutkan bekerja mandiri. Sedangkan murid yang masih dalam kesulitan dapat dibantu secara intensif. Yang kedua, membuat kelompok belajar tambahan untuk mengajarkan kembali konten dengan cara yang baru atau lebih terbimbing bagi murid yang mengalami kesulitan. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih apakah ia ingin membaca materi secara individu atau secara kelompok. Kemudian, yang berikutnya, memberikan pilihan berdasarkan minat. Misal, saat pembelajaran sejarah, murid diminta untuk menceritakan sosok pahlawan. Murid bebas menentukan pahlawan yang ingin dieksplorasi. Kemudian, yang berikutnya, memberikan pilihan murid atau bekerja sambil berdiri ataupun duduk, dan lain-lain. Diferensiasi produk. Strategi mendiferensiasi pembelajaran untuk produk yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami, yaitu dengan membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Biasanya paling mudah dilakukan, namun kita harus ingat saat ingin melakukan ini, kita harus mengacu pada tujuan pembelajaran yang diharapkan. Diferensiasi produk dapat dilakukan dengan yang pertama, murid yang memerlukan bimbingan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten inti materi. Yang cukup mahir dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana, dan bagi peserta yang sangat mahir dapat membuat sebuah inovasi atau menelaah permasalahan yang lebih kompleks. Yang kedua, memberikan murid pilihan mudah untuk menunjukkan pemahaman lewat tulisan, lewat diagram, demonstrasi, lewat gambar, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak. Berikut kami sajikan koneksi antar materi. Keterkaitan antar materi. 1.2. Nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Berpihak pada murid yaitu guru dalam melakukan pembelajaran harus berpihak pada murid. Desain atau rancangan pembelajaran diharapkan sesuai dengan kebutuhan murid. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar juga membidik karakter baik siswa di sekolah. Yang kedua, untuk modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi mampu menganalisis pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Untuk keterkaitan antar materi 1.3, visi guru penggerak dan budaya positif, guru harus memiliki visi yang mengarah kepada perubahan, baik perubahan di kelas atau perubahan di sekolah. Manajemen pendekatan perubahan sering disebut dengan inquiry apresiatif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Kemudian, keterkaitan antar materi 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana jika didukung dengan lingkungan dan budaya positif di sekolah. Keterkaitan antar materi profil pelajar Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila adalah perwujudan belajar Indonesia sebagai belajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Keterkaitan antar materi dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid dan memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid yang memiliki pribadi unik dan potensi yang berbeda harus terlayani sesuai dengan kemampuannya. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Salah satu dari visi guru penggerak yaitu mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Demikian uraian kami terkait dengan koneksi antar materi 2.1. Terima kasih sudah menyimak. Semoga hari ini menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.